Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, tempat kita kembali dan tempat kita berkeluh kesah. Kalau mobil kita rusak atau ada trouble, itu biasanya yang lebih aman itu menghubungi bengkel resmi. Misalnya mobil Toyota, kita mau perbaiki, minimal kita baca bukunya, buku manualnya. Kalau tak bisa ya udah serahkan aja ke bengkel resmi, kan begitu. Demikian juga HP, kalau error, kalau rusak ya silakan diservis ke orang ahlinya atau ke merek yang menciptakannya. Demikian juga kita, kalau kita bingung, trouble, stres, melo, galau, kacau, ya kita yang ngeluhlah sama yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita kalau ada masalah, kalau kita banyak problem, bukannya mendekati Allah, malah sebagian ada yang lari ke judi, ke mabuk-mabukan, ke jalan-jalan malam yang kadang-kadang mepet-mepet maksiat. Itu bukannya dekat kepada Allah, malah menjauhi Allah, bukan menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sesuai dengan judul, insyaallah malam ini kita selesaikan tafsir Al-Baqarah ayat 12 dan kita lanjutkan kepada Al-Baqarah 13. 2 minggu kemarin kita membahas masih Al-Baqarah ayat 12. Kalau tak salah, bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Itu kemarin satu ayat tapi masih belum selesai. Jadi yang akan kita selesaikan malam ini adalah kriteria kerusakan yang dibikin atau yang dibuat oleh orang-orang munafik, atau setidaknya kita pun mungkin bisa menjadi waspada atau tindakan preventif. Bisa saja kita sebagai manusia pun kita melakukan sebuah kerusakan persis seperti orang-orang munafik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kemarin kita berbicara tentang contoh-contoh kerusakan yang dibuat oleh orang-orang munafik, ataupun mungkin kerusakan-kerusakan yang mendekati kemunafikan. Kemarin kalau tak salah sampai surat Hud ayat 85 kalau tak salah. Kalau ada catatannya mungkin itu ya Pak Imam ya. Kemarin itu Al-Baqarah 30, Al-Baqarah 60, Al-Baqarah 205, Al-Maidah 32 dan Hud 85. Nah, sekarang kita bahas masih ayat 12. Kriteria orang-orang yang membuat kerusakan diantaranya adalah surat Al-Ankabut ayat 36. Ya qaumi ibudullaha farjul yawmal akhir wa la ta'saw fil ardil mufsidin. Fil ardi mufsidin ya, dari fasad. Seperti yang kemarin kita sampaikan, lawan kata munafik itu orang yang beriman. Orang yang beriman pasti menghasilkan amal soleh, sedangkan orang munafik pasti menghasilkan amal yang salah, kan begitu. Nah, jadi amal soleh, amal salah itu berlawanan. Amal soleh itu terjadi karena taat, amal salah terjadi karena maksiat. Maksiat dan taat itu juga berlawanan. Nah, jadi
kerusakan atau mufsidin yang dimaksud dalam surat Al-Qasas kalau nggak saya, surat Al-Ankabut 36, ya qaumi ibudullaha warjul yawmal akhir wa la ta'asaw fil ardi mufsidin. Ini kalau kita terjemahkan, hei kaumku, beribadahlah kepada Allah dan berharaplah atas hari akhirat. Maksudnya amal ibadah yang kita kerjakan Pak, selain mengharap ridho Allah juga persiapan kita menghadapi akhirat, itu maksudnya. Karena kita memang sementara, paling 60, 70, paling tinggi 80 tahun lah, paling tinggi kalau nggak salah ya. Pertama jelas mengharap Allah, yang kedua mengharap hari akhirat, karena memang bekal di akhirat itu amal ibadah, nggak yang lain. Rumah, istri, anak, kekayaan, sawah, segala macam akan dibawa. Maka amal ibadah itulah bekal satu-satunya nanti kita di hari akhirat. Nah, wala ta'asaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi ini dalam keadaan merusak. Ya, merusak di sini para mufassirin menafsirkan yang pertama merusak dalam konteks merugikan manusia. Nah, kita silakan introspeksi, pernah nggak merugikan manusia satu sama yang lain, gitu ya? Itu sudah cenderung ke arah munafik. Yang kedua sama dengan yang kemarin surat Hud ayat 85, mempermainkan takaran, timbangan atau perhitungan, korupsi lah, itulah istilahnya ya, atau manipulasi, atau penipuan. Misalnya perjalanan dinas harusnya 300.000, malah di upgrade jadi 500.000. Itu sudah jelas perbuatan yang cenderung kepada arah kemunafikan. Dan dijelaskan dalam tafsir yang lain itu perampokan. Kalau pencurian itu mengambil barang tanpa diketahui pemiliknya, kalau perampokan itu mencuri barang yang memang yang punyanya mengetahui, bahkan dengan kekerasan. Kita percepat ya. Yang selanjutnya, kecenderungan munafik juga ada dalam Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka fid dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasad fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Di sini ada dua, larangan berbuat kerusakan dan Allah tidak mencintai orang-orang yang merusak. Apa maksudnya? Pertama, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah, kata Allah ya, oleh kalian, datangkanlah oleh kalian ibadah kepada Allah ad-darul akhirah, demi akhirat, demi pahala di akhirat. Tadi yang sebelumnya kita sampaikan. Nah, ini yang kedua. Berarti kalau kita ibadah tidak demi Allah dan tidak demi akhirat, ya berarti munafik juga kan, bermuka dua kan. Di ngomongnya ikhlas tapi dalam hati bukan karena Allah atau bukan karena hari akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan melupakan dunia. Inilah namanya keseimbangan atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi Pak, tak cukup kita rajin ibadah dari subuh, duha, sholat mungkin sholat yang baru terbit matahari itu isyraq gitu ya, sholat mutlak, sholat sampai duhur terus. Udah duhur, ibadah lagi sampai asar. Nah, ibadah lagi sampai maghrib. Melupakan keluarga, tidak cari nafkah, itu juga sama. Hati-hati. Karena ini ada larangan yang wala tansa nasibaka fid dunya. Gitu ya. Jangan melupakan urusan dunia. Karena ibadah pun butuh dunia. Bapak aja sholat butuh dunia. Pertama songkok berapa? Itu pakai duit tuh. Baju berapa? Sarung berapa?
belum dalamannya, masa pakai sarung aja kan gitu ya. Karena kalau ada anak yang jahil gitu, macam-macam kan. Jadi intinya apa ya? Ya kalau terlahir sebagai anak sultan, punya keluarga bisa menjamin kebahagiaannya dan istrinya ridho gitu ya, silahkan aja, tak apa-apa, kemana-mana silahkan gitu ya. Tapi kalau sampai meninggalkan anak istri, sampai tak makan, sampai kelaparan, itu zolim. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan sampai melupakan dunia. Jadi keseimbangan, kita beribadah apapun ibadahnya, mencari nafkah pun termasuk ibadah. Kita beribadah karena Allah dan karena kita akan nanti hidup abadi dalam akhirat, dan juga kita jangan melupakan dunia. Nah, ya. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, gitu ya. Nah, itu juga bisa disebut fasad, merusak gitu ya. Seorang suami santai-santai mentang-mentang istrinya bekerja misalnya, padahal kewajiban cari nafkah itu adalah suami. Kalau istri sampai menafkahi suami, ya walaupun istrinya ridho, itu jelas istri bukan kewajiban tapi sedekah sama suami. Tak jadi masalah sepanjang istri ridho, nggak jadi masalah, terus aja. Cuma masalahnya sekarang, kalau saya tanya secara jujur, rata-rata para istri ketika suaminya tidak mencari nafkah, rata-rata jawabannya ya nggak mau lah kita, masa dulu nikah cuma modal kolor doang, kan nggak mungkin ya, harus juga dipersiapkan alat-alat untuk mencari nafkah, pekerjaan gitu maksudnya. Nah itu. Jadi demikian Bapak Ibu, jadi jangan kita tidak melarang ibadah non-stop gitu ya. Ya Allah tidak melarang seperti itu, tapi Allah melarang menelantarkan keluarga, menelantarkan orang tua, menelantarkan sanak saudara dan sebagainya, sehingga tidak ada hubungan sosial kemasyarakatan. Boleh sih urusannya dengan Allah, tapi juga dengan urusan makhluk atau manusia sekitar sebagai hubungan sosial. Nah, seperti itu. Selanjutnya dalam surat Ar-Rum ayat 41, di sini udah jelas-jelas doharul fasad, udah ada ya, kata-kata fasadnya udah ada. Dari kemarin kita cerita tentang fasad. Doharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Udah jelas-jelas terdapat kerusakan di muka bumi ini, baik di lautan ataupun di daratan, karena ulah manusia. Jadi ulah manusia itulah yang salah satu indikator daripada kemunafikan. Gitu. Bahkan mereka menyatakan kami ini memperbaiki bumi, kami ini melestarikan bumi. Bahkan oleh Allah di sana dijelaskan, gitu ya, kalau tidak salah. Qalu innama nahnu muslihun. Kami ini justru yang merawat bumi, yang memperbaiki bumi. Dijawab oleh Allah, ala innahum humul mufsidun. Sesungguhnya mereka yang memperbuat kerusakan. Contohnya apa? Saya dulu pernah sampaikan, yang membunuh jutaan manusia perang dunia 1, dunia 2 itu siapa kan gitu ya? Bukan Islam kan? Yang membunuh 6 juta orang Yahudi dulu waktu perang dunia kedua tahun 1939 sampai 1945 itu siapa? Itu bukan Islam. Rata-rata orang munafik semua kan. Pembunuhan yang terjadi di dunia ini itu rata-rata dilakukan oleh orang-orang mereka gitu ya. Tapi mereka tidak merasa bersalah, itu maksudnya. Maksudnya itu. Nah, selanjutnya Ar-Rum 41 juga ini ditafsirkan dengan peperangan. Nah, yang tadi disebutkan perang dunia 1, perang dunia 2 gitu ya. Yang perang Timur Tengah itu apa tuh? Siapa tuh dibaliknya? Kan begitu. Yang asalnya negaranya aman karena sumber minyaknya banyak, sumber gasnya banyak, diintervensi secara politik dan segala macamnya, akhirnya terjadi perang saudara. Siapa yang mengadu domba? Bukan non-Islam. Bukan Islam, kan begitu. Itu ya. Ada juga bencana alam karena murka Allah. Ada juga
rusaknya harta karena gosok, pencurian, korupsi itu juga termasuk daripada indikator munafik. Ada juga kerusakan akal seperti minuman keras, gitu ya. Itu jelas-jelas merusak akal. Bukan minuman keras saja yang wala alihi washabihi ajmain lah dan kawan-kawannya semua. Ya, nifam, anjing, apalagi ekstasi dan sebagainya, kayak macam itulah, narkoba lah istilahnya ya. Bisa juga pengrusak nasab. Seperti apa? Seperti zina. Itu jelas-jelas merusak nasab, merusak keturunan. Karena orang, mohon maaf ya, anak yang hasil zina itu nasabnya ke ibunya, jadi bukan ke ayahnya. Itu masalahnya. Jadi banyak sekali ya tafsiran daripada dohara fasad fil bari wal bahri. Selanjutnya surat Shad ayat 28. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus sholihati kal mufsidina fil ardh. Pantaskah kami, ini kata Allah, pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu seperti orang-orang yang merusak muka bumi ini. Jadi kesimpulannya ada dalam istilah tafsir mafhum mukhalafah namanya itu. Kesimpulannya orang yang tidak beriman dan yang tidak beramal soleh itu termasuk indikator munafik. Kita percepat. Yang selanjutnya adalah surat Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufan wa tama'an. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah kami ciptakan yang terbaik. Wad'u, dan berdoalah khaufan karena takut, wa tama'an, dan karena penuh harap. Maksudnya begini, Allah sudah menciptakan bumi ini seimbang, tidak. Lihatlah, sungai dari mulai hulu ke hilir ke muara dulu lancar, kan begitu. Laut-laut dulu seimbang ekosistemnya. Terus apalagi dulu kalau tak salah ingat orang tua kita kalau panen padi Pak, itu setahun sekali dan menghasilkan kualitas padi yang unggul, kan begitu. Sampai terasa enak lah pokoknya. Hari ini karena banyaknya ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, itu 1 tahun sampai 3 kali. Itu kan mungkin ya, mungkin walau alam mungkin itu pemerkosaan secara alamiah, kan begitu ya, memaksakan diri. Dulu waktu kita kecil, ayam yang umur 3 bulan 4 bulan masih kecil loh, paling ukuran 1 kilo. Sekarang ada yang 5 kilo, kan begitu. Gitu ya, walau alam ya, di hati kita dan di ginjal kita entah berapa logam, entah berapa sain dan segala macam itu yang tertumpuk, walau alam lah ya. Sehingga usia zaman sekarang memang rata-rata pendek-pendek, beda dengan orang tua dulu, memang awet-awet gitu lah ya. Walau alam seperti itu kan. Nah, gara-gara alam seperti itu banyak rekayasa gitu ya, ya akhirnya begini. Ya, laut ditimbun, kan begitu ya, sehingga daratan lebih luas daripada lautan, padahal di sana ada ekosistem laut, ada ada terumbu karang dan segala macamnya, sehingga ya itu ahli lingkungan lah ya, saya hanya sepintas saja lah. Yang mungkin Bapak Ibu yang usianya di atas 50 itu pasti bisa merasakan lah bagaimana perubahan-perubahan alam kita. Itu gara-garanya karena apa? Allah sudah menciptakan bumi ini dengan keindahan, keseimbangan yang luar biasa, malah direkayasa, begitu maksudnya ya. Baik, yang terakhir adalah terlalu banyak di tafsiran tentang mufsid fasad itu. Al-Anbiya ayat 22. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. La fasadata, fasad. Seumpama atau seandainya di antara langit dan bumi itu ada Tuhan-Tuhan, ilaha itu artinya Tuhan-Tuhan. Ilahun itu Tuhan. Kalau Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Seandainya seumpama antara langit dan bumi itu Tuhan-Tuhan, banyak Tuhan, 2, 3, 4, 5, illallah, kecuali Allah,
gitu ya, selain Allah, lapa sadata, maka rusaklah bumi ini. Maksudnya apa? Ini main logika, Pak. Kalau Tuhan satu atau tunggal atau esa, itu kudrat irodatnya itu tak bertentangan, kan begitu. Kata Allah hujan, hujan. Kata Allah gunung meletus, meletus. Coba kalau Tuhan ada dua, Tuhan yang satu, gunung meletus karena rakyatnya tuh pada dosa semua. Tuhan yang kedua, janganlah, bisa saja mereka tobat. Jadi kan jangan aja dia jadi antara meletus dan tidak, kan gitu. Itu logika ketuhanan gitu ya. Jadi tak masuk akal kalau ada Tuhan selain satu, itu aja intinya. Ibarat dalam organisasi, ketua itu pasti satu. Nah mungkin ada ketua dua, karena nanti dua disebut atau perbedaan pendapat. Intinya orang yang menduakan Allah itu pun sesuai dengan sifatnya muka dua, kan begitu ya, munafik. Maka orang yang muka dua itu cocoknya bersama orang yang cari muka. Cari muka berarti kan nggak punya muka, makanya dia cari. Orang yang bermuka dua itu kelebihan muka dua ya, bagilah sama yang cari muka, kan gitu. Itu soulmate-nya. Nah, gitu ya. Orang yang bermuka dua munafik itu sangat cocok dengan orang yang cari muka, penjilat. Nah, gitu ya. Maka penjilat Indonesia itu ya apa bedanya dengan orang yang bermuka dua? Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Al-Baqarah ayat 12 telah kita selesaikan. Bapak Ibu, barangkali sebelum kita lanjutkan kepada ayat yang 13, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Baik. Selanjutnya kita coba lihat Al-Baqarah ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nas, qala, ulangi, qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kita coba tulis ya. Kita Al-Baqarah ayat 13. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu, qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum sufaha ya, sufaha walakin la ya'lamun. Nah, hari ini kita coba menafsirkan ayat ke-13 daripada surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Aliyah Wasadi, dan berkata Abu Aliyah dan Imam As-Sadi dalam kitab Ibnu Katsir halaman 50, fi tafsirihi an Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud wa ghairu ahadin minas sahabati wa yaqi wa yaqulu Ibnu Anas wa Abdurrahman. Ini tafsir Quran hadis ya. Wa haula'i wa hadithu ala tariqatu wahidatu wa hum sufaha. As-sufaha. Kita konsen di sini ya, sufaha.
Jadi kalau boleh saya runut ayat ke-13 ini, ketika diingatkan lahum kepada mereka, diingatkan atau dikatakan bisa juga aminu, berimanlah, kama amanan nas, seperti berimannya manusia. Manusia di sini maksudnya adalah para sahabat, gitu ya. Para sahabat nih, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya. Nah ini peringatan Allah kepada orang-orang munafik. Salah satunya adalah Abdullah bin Salul, salah satunya gembong yang munafik itu, dan para sahabatnya. Apa kata mereka orang munafik? Jadi bahasa kasarnya begini Pak, Allah titip peringatan lewat Nabi Muhammad melalui Al-Baqarah ayat 13. Jadi seolah-olah Nabi Muhammad membacakan, hei orang-orang munafik, kata Allah, berimanlah seperti para sahabat. Para sahabat yang sudah masuk Islam, gitu maksudnya. Nah mereka menjawab, anu minu kama amanah subah. Apakah kami harus beriman seperti imannya orang-orang yang bodoh? Nah gitu maksudnya. Jadi mereka nggak mau beriman kayak orang-orang bodoh. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu saat dikatakan bodoh, itu maksudnya. Bodoh itu dalam bahasa Arab apa Bu? Pernah dengar nggak? Jahil ya. Nah gitu ya. Baik. Nah sekarang kenapa saya konsentrasi di subaha? Karena memang kita karakter orang munafik udah tahu kan. Salah satu alasannya mereka tak mau iman karena nggak mau ikut bodoh, gitu istilahnya. Atau jahil, sifatnya jahiliyah. Nah sekarang ingin mengajak hadirin, kira-kira kita termasuk orang bodoh nggak? Gitu maksudnya. Lebih baik merasa bodoh daripada merasa pintar, iya kan? Kalau merasa bodoh, ya tawadu. Kalau merasa pintar, sombong dengan tawadu itu berlawanan kan gitu. Makanya saya ingin membahas hari ini tentang bodoh, kebodohan yang menjadi alasan orang munafik tidak mau beriman. Bisa dipahami ya Bu ya? Baik. Dalam kamus Al-Quran ada 5 level kebodohan. Ya Bu, ini kita termasuk yang mana nih? Bodoh yang mana? Yang pertama, sufaha. Sufaha itu orang yang bodoh karena belum cukup umur. Itu sufaha namanya. Coba lihat dalam surat An-Nisa ayat 5. Ini sebagai rujukan ya. Wala tusufaha amwalakum, dan janganlah kau titipkan harta-harta kalian kepada orang-orang yang bodoh yang belum cukup umur. Siapa yang orang bodoh belum cukup umur? Anak kecil, itu maksudnya. Jadi sufaha di sini, sufaha ini orang-orang munafik menganggap sahabat Nabi itu anak kecil yang belum tahu apa. Anak kecil terbagi 2. Ada yang sufaha, ada yang tamyiz. Sufaha itu belum bisa menentukan mana baik, mana salah. Itu sufaha namanya. Sufaha asal kata dari safaha yasfahu safhan, bahwa safihun wadaka masbun. Safihun, orang yang merawat. Makanya anak yang belum balik itu disafih namanya. Safih itu dari bahasa Arab, menyapih, gitu ya. Jadi kalau ada istilah safih itu bagi anak yang belum cukup umur, yang belum punya akal yang sehat. Makanya kalau kira-kira anaknya bisa disapih karena memang belum akalnya belum sempurna,
boleh silakan sholat, tapi disapi, itu maksud syaratnya. Kalau nggak disapi nanti keliaran, ngeganggu orang yang sholat, kan gitu. Nanti ya, khusus bagi mereka yang subaha, orang yang membimbingnya namanya safi, menyapi. Nah, gitu. Yang pertama itu ya subaha. Yang kedua tamyiz. Anak yang tamyiz adalah anak yang belum balik, tapi dia sudah bisa diatur sama kita. Dia udah tahu baik dan buruk. Gitu. Jadi ketika sholat dia sholat biasanya, tertib, ruku, sujud, nggak ngobrol, nggak apa, nggak salat, nggak kelahi. Itu anak yang tamyiz. Itu boleh mau di saf pertama, saf kedua, saf ketiga silakan. Mau jadi imam pun kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i boleh. Anak yang tamyiz, yang belum balik tapi dia sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita termasuk itu nggak Pak? Sudah lewat ya? Udah kadaluarsa. Nah, berarti kita bukan subaha, tapi saking kurang ajarnya orang munafik itu para sahabat Nabi yang beriman kepada Nabi, kepada Allah dan Rasulnya, itu dikatakan anak kecil yang belum, ya anak kecil yang belum tahu apa-apa. Umur berapa tahun kira-kira? Dari 0 sampai berapa ya? Kalau anak SD kelas berapa yang sudah mulai bisa tahu mana itu yang baik, mana yang buruk, mana itu aturan gitu? Kelas 2, 8 tahun. 8 tahun cukup ya. 9 tahun ada bapak ibu punya anak 9 tahun yang masih nggak tahu aturan ya? Nah itu namanya subaha. Tapi kalau 9 tahun dia udah tahu aturan, kencing misalnya dia nggak sembarangan misalnya, terus ketika masuk ke masjid nggak ribut, gitu ya, menghormati orang sholat, itu udah tamyiz namanya, walaupun masih kecil. Tapi kalau misalnya dia tidak tahu aturan, ya namanya juga anak-anak, ada peribahasa namanya juga anak-anak, nah itu subaha. Bisa membedakan ya subaha dengan tamyiz ya. Itu yang pertama. Makanya orang yang subaha, anak kecil yang ditinggalkan oleh orang tuanya meninggal, jangan dikasih warisan. Tunggu sampai dia bisa berpikir, dewasa pikirannya, bukan dewasa usianya, dewasa pikirannya. Menurut An-Nisa ayat 5 nggak boleh wala tu'tus sufaha amwalakum. Jadi kalau ada orang tuanya meninggalkan harta warisan, itu diwakilkan saja sama perwakilan waris, perwakilan pewarisnya siapa? Itu maksudnya. Yang kedua, ada jahil yang la ya'lamun. Itu ada dalam surat Luqman ayat 25 untuk contohnya. Bal aksaruhum la ya'lamun. Ini definisinya la yamlikunal ilma wal ma'rifat. Dia tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki pengetahuan. Apa bedanya ilmu dan pengetahuan? Kalau ilmu itu biasanya tertulis, teori, gitu ya. Misalnya E sama dengan MC kuadrat, teori gravitasi, atau misalnya setengah alas kali tinggi, rumus segitiga, itu ilmu. Tapi kalau pengetahuan itu berdasarkan pengalaman. Kalau misalnya kita berkendara belok kiri di jalan yang becek, jangan rem tangan depan, gitu ya. Kan gitu, takut terkunci, seperti itu kan. Itu pengalaman, berdasarkan pengalaman. Atau misalnya ketika kita di laut ada kilatan cahaya gitu ya, dan ada awan kumulus yang warna hitam tuh, segera kita menyingkir mendekati pulau terdekat karena itu menimbulkan badai. Itu pengalaman, itu namanya pengetahuan. Nah begitu gambarannya. Kira-kira kita termasuk layak lamun nggak Pak? Bu? Tidak tahu ilmu dan tidak tahu pengetahuan. Tidak lah ya. Alhamdulillah. Berarti kita tidak bodoh. Itu aja intinya. Kita coba aja lah. Yang ketiga,
Kita harus banyak-banyak introspeksi, membaca diri gitu ya. Kita ini apa sih statusnya gitu. Yang ketiga, la yash'urun. Nah, ini ada nih dalam Al-Baqarah ayat berapa kemarin itu ya? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Nah, itu. La yash'urun itu dia tidak menyadari akan kebodohannya, dia tidak mampu sadar, tidak merasakan kebenaran karena hatinya lalai. Kalau menurut Ibnu Katsir seperti itu. Saya belum menemukan contohnya. Yang jelas dia tidak mempunyai kemampuan sadar diri. Sebetulnya dia itu melakukan kesalahan tapi tak sadar diri, tak tahu diri. Bisa dipahami nggak Pak? Melakukan kesalahan tapi tak sadar gitu, tak tahu diri gitu istilahnya ya. Udah jelas-jelas, saya tak berani mencontohkan lah, khawatir ada yang tersinggung gitu ya. Ya. Jadi orang yang tak tahu diri itu jahil juga, karena memang tak tahu, udah salah tak tahu lagi, itu maksudnya. Atau seperti ginilah, mohon maaf betul ya. Udah jelas-jelas sholat itu nggak boleh nggak boleh diakhirkan gitu ya, kecuali ada darurat. Ini malah diakhirkan tanpa alasan. Nah, itu namanya tak tahu diri gitu ya. Tak punya kesadaran bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Atau misalnya mohon maaf lagi, kita misalnya melambat berjamaah. Misalnya orang lain imam sudah takbir, tapi kita keluar dulu, ngobrol dulu atau merokok dulu, barulah masuk. Jadilah masuk akhirnya. Itu juga sama. Hati-hati. Harusnya imam takbir cepat-cepat, imam juga takbir, seperti itu gambarannya. Kenapa saya tadi tidak berani memberikan contoh ya? Karena ya saya tidak pandai kalau masalah khusus ini ya, yang la yash'urun ini. Tapi insya Allah nanti kita coba cari contoh yang lebih sehat dan lebih maslahat. Kita percepat lagi. Level yang keempat, tingkatan jahil itu adalah la yafqahun. La yafqahun itu alimu, mereka tahu, lakinnahum lam yafhamu, tapi mereka tak paham. Ma alimu, apa yang diketahuinya. Tahu, ini sifat orang fasik. Izqaduhu wa syahadu wa lam ya'mal bima fihi. Tahu aturan, tahu ketentuan, tapi tak mau mengamalkan. Itu sama dengan orang fasik. Jadi orang la yafqahun itu alimu, mereka mengetahui, lakinnahum, tapi mereka lam yafhamu, tidak paham. Ma'amilhu, apa yang diketahuinya. Contohnya seperti begini. Tahu bahwa sholat itu wajib, malah tak sholat. Itu orang yang layak kohut, ya, orang yang tidak paham. Atau misalnya tahu bahwa mabuk-mabukan itu dilarang, malah mabuk, itu jahil tingkat 4, ya, udah level keempat, udah level tinggi. Itu maksudnya. Dan itu jelas dimintai pertanggung jawaban. Nah, itu. Untuk rujukannya surat Al-Munafiqun ayat 7. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Akan tetapi orang-orang munafik itu banyak yang tidak paham. Itu yang tingkatan jahil keempat, bodoh keempat. Yang terakhir, ini yang paling parah. Mudah-mudahan kita tak termasuk ya. La ya'qilun. Orang-orang yang tidak berakal. Apa definisinya? Alimu, mereka mengetahui. Wa fahimu, mereka paham.
lakin akan tetapi ilmu mereka lam yatahawwala tidak bisa membentuk ila suluki kepada perilaku perbaikan kehidupan. Gitu ya. Ini ulama nih rata-rata nih, atau orang yang berilmu. Ulama itu kan berilmu, paham ilmu, tapi ada ulama su yang dia tahu, paham, tapi tidak memperbaiki hidupnya. Berapa banyak ulama yang mengatakan sholat berjamaah boleh bercampur laki-laki dan perempuan, kan begitu. Ada sebagian ulama yang ngomong itu. Atau mungkin kita lihat di berita-berita ada ulama-ulama yang agak-agak nyeleneh. Misalnya boleh kita berdoa bersama dengan orang-orang non-muslim, kan seperti itu. Mana ada ibadah kita campur-campur. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum wa yadin. Pernah dengar enggak Pak? Ada ulama yang ngomong gitu kan? Yuk kita doa bersama umat Islam, Muslim segala macamnya, bareng-bareng. Mana ada ibadah bareng-bareng itu kan gitu. Itu hati-hati. Ini ulama nih kebanyakannya. Karena ulama itu alimu, dia mengetahui, alim, wa fahimu, dia paham, tapi ilmunya itu tidak ada manfaat buat dirinya, sehingga hidup itu ya apa istilahnya ya, tidak bisa diperbaiki lah. Naudzubillah summa naudzubillah. Itulah jenis orang yang paling cepat masuk neraka, karena dia tahu, dia paham, tapi dia tidak bisa memperbaiki hidup. Naudzubillah summa naudzubillah. Dari 5 kebodohan itu kita level berapa Pak? Silakan ditentukan ya, masing-masing lah ya. Yang jelas level 1 anak kecil kita bukan ya, udah gede gini masalah masih anak kecil. Yang kedua layalamun, mungkin bisa saja ya, kita tidak tahu ya. Cuma layalamun itu termasuk kepada orang yang tidak tahu tapi dia tidak mau tahu. Gitu. Sholatnya rajin, tapi ketika urutan sholatnya dia salah dan dia tak mau tak mau belajar, itu lebih parah lagi. Gitu ya. Itu mungkin yang jahil kedua, layalamun. Tak tahu dan tak mau tahu. Gitu ya. Yang ketiga apa tadi? Layas urun, tidak ada kesadaran diri bahwa dia bersalah. Yang keempat adalah layaf kohun, tidak memahami apa yang menjadi tindakan dia. Dan yang terakhir adalah layak yang tidak berakal. Orang yang tidak berakal apa namanya Pak? Ya gila, udah selesai. Kalau udah gila udah paling parah itu biasanya. Cukup ya, karena udah memasuki waktu sholat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, waktu iqamah kan 13 menit, bolehlah saya closing 1 menit 2 menit lah, barangkali ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu untuk masalah Al-Baqarah 13. Ini belum selesai ya, karena kita masih konsentrasi di sufaha. Wa idza qila udah kemarin di wa idza qila yang ayat 9 kalau nggak salah. Ya, ayat 11 kalau nggak salah. Cukup ya Bapak Ibu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait daripada surat Al-Baqarah ayat yang ke-13. Insyaallah 2 minggu ke depan kita Al-Baqarah 13 dan 14, menyelesaikan yang 13 dan lanjut kepada Al-Baqarah ke-14. Karena kita memang penekanannya ke sufaha dulu. Nanti kita lanjutkan ke ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan ingatlah sesungguhnya mereka orang-orang munafik as-sufaha yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak mengetahuinya. Sekian dan demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak